Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Rusmianti dengan NIM D0218041, kelas Informatika D. Nah, di sini saya akan memaparkan video tentang B3 atau bahan berbahaya dan beracun. A. B3 dan cara pengendaliannya. Pengertian bahan berbahaya dan beracun adalah bahan yang karena sifat kimia maupun kondisi fisiknya berpotensi menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia, kerusakan properti dan atau lingkungan, menurut OSHA. Definisi limbah atau B3, bahan berbahaya dan beracun. Limbah merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik atau rumah tangga, yang lebih dikenal sebagai sampah, yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Bila ditinjau secara kimiawi, limbah ini terdiri dari bahan kimia senyawa organik dan senyawa anorganik. Dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Cara pengendalian limbah atau bahan berbahaya dan beracun atau B3. Pertama, perizinan dan pengelolaan limbah B3. Kedua, pengawasan dalam pengelolaan limbah B3. Ketiga, penyimpanan limbah B3. Dan empat, pengangkutan limbah B3. Jenis-jenis limbah B3. Berdasarkan sumbernya, jenis limbah B3 dibedakan menjadi 3 jenis, diantaranya yaitu 1. Limbah B3 dari sumber spesifik. Jenis limbah B3 ini merupakan limbah yang berasal dari proses suatu industri atau kegiatan utama. Pelarut terhalogenasi misalnya metilon klorida, klorobenzena, sedangkan pelarut yang tidak terhalogenasi seperti aseton, toluene, nitrobens, dan lain-lain. Kedua, limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Jenis limbah B3 ini adalah limbah B3 dari sumber yang tidak spesifik. Limbah ini tidak berasal dari proses utama, melainkan dari kegiatan pemeliharaan alat inhibitor korosi, pelarutan kerap, pencucian, penegmasan. Contoh dari sumber tidak spesifik ini seperti aki bekas, limbah laboratorium yang mengandung B3, kemasan bekas, dan lain-lain. Ketiga, limbah B3 kadaluarsa. Jenis limbah B3 yang terakhir ini adalah berasal dari sumber lain. Limbah ini berasal dari sumber yang tidak diduga, misalnya produk kadaluarsa, sisa kemasan, tumpahan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Cara pengolahan limbah B3. Yang pertama, proses pengolahan secara kimia, yaitu ada beberapa bagian: redukasi oksidasi, elektrolisasi, netralisasi, presipitasi, dan solidifikasi. Kedua, proses pengolahan limbah secara fisik, di antaranya pembersihan gas, pemisahan cairan dengan padatan, penyisihan komponen-komponen yang spesifik. Penerapan sistem pengolahan limbah harus disesuaikan dengan jenis dan karakterisasi dari limbah yang akan diolah dengan 5 hal, yaitu 1. Biaya pengolahan murah, 2. Pengoperasian dan perawatan alat mudah, yang ketiga harga alat rumah dan tersedia suku cadang, keempat keperluan lahan relatif kecil, dan yang kelima, bisa mengatasi permasalahan limbah tanpa menimbulkan efek samping terhadap lingkungan.
Ya, itulah tadi hasil pemaparan video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.